Assalamualaikum. Di sini saya akan memberikan tutorial singkat tentang penggunaan rumus lookup. Rumus lookup secara garis besar dia dibagi menjadi dua, yaitu rumus lookup dengan menggunakan vektor dan rumus lookup dengan menggunakan array. Untuk rumus lookup menggunakan vektor, Anda bisa lihat di video tutorial saya yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang penggunaan rumus lookup dengan menggunakan array. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan rumus lookup ini, Anda bisa pelajari artikel selengkapnya di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com. Anda bisa mengklik linknya langsung di bawah video ini di bagian deskripsi untuk menuju ke blog saya tersebut. Nah, langsung saja. Di sini sudah ada sebuah contoh. Saya buatkan contoh sederhana. Ini saya ambil dari blog saya. Pertama ada kolom nama. Di sini ada Ableh, Caplin, Cuplis, dan seterusnya sampai Usrok. Kemudian ada kolom golongan, kolom jabatan, kolom gaji, dan kolom tunjangan. Kemudian di bawahnya ada dua buah tabel, di mana nanti akan kita isi dengan menggunakan rumus lookup. Untuk yang pertama, di sini terdiri dari kolom nama, ada Cuplis, dan kolom jabatan. Jadi di sini kita akan mencari Cuplis ini dia jabatannya sebagai apa dengan menggunakan rumus lookup. Nah, caranya sama dengan lookup kurung buka. Nah, ini sudah muncul rumus lookup. Pertama, lookup dengan menggunakan vektor yang tadi saya jelaskan di atas. Kemudian yang kedua, lookup dengan menggunakan array. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita gunakan lookup dengan menggunakan array atau rumus lookup yang kedua di sini. Lookup value ini merupakan nilai kunci atau nilai acuan yang akan kita jadikan perhitungan data-datanya. Nah, di sini nilai kuncinya adalah Cuplis. Kita klik di sel B14. Yang perlu Anda perhatikan di sini, dalam menentukan nilai lookup di sini, kita lihat nama Cuplis. Pada kolom tabel di atas, kolom nama, dia memiliki ciri utama yaitu penyusunan data-datanya harus sesuai dengan ascending, atau data-datanya diurutkan dari nilai yang paling kecil ke yang paling besar, atau yang terendah ke yang tertinggi. Nah, di sini bila kita lihat pada kolom nama di sini, ini data-datanya sudah terurut. Jadi mulai Ableh, Caplin, Cuplis, dan seterusnya dari abjad A sampai abjad U sudah terurut secara otomatis. Titik 2, array di sini merupakan area yang kita cari data-datanya. Kita lihat di sini, array-nya dimulai dari kolom nama, kemudian kita geser sampai dengan kolom jabatan. Karena apa? Karena di sini yang kita cari adalah jabatan. Maka kita geser ke kanan sampai dengan kolom jabatan. Kenapa? Karena array di sini akan diambil dari kolom yang paling kanan. Jadi yang paling kanan di sini adalah kolom jabatan. Coba kita kurung tutup, tekan enter. Nah, kita lihat di sini Cuplis, maka jabatannya dia adalah gudang. Lihat di sini Cuplis jabatannya gudang. Sekarang coba kita Ableh, enter, maka packing. Kita lihat di sini Ableh, packing. Misalnya kita lihat Unyil, maka jabatannya adalah salesman. Kita lihat enter, maka salesman. Jadi saya kira cukup mudah untuk penggunaan rumus array ini. Nah, sekarang saya jelaskan lagi tentang penggunaan array tadi. Saya kembalikan rumusnya. Nah, seandainya di sini
Anda blok pada array ini, saya hapus dulu, dimulai dari kolom nama, kemudian digeser, kita blok semua, seluruh tabelnya, maka lihat apa yang akan terjadi. Tekan enter. Nah, maka kita lihat jabatan dia akan bernilai 150.000. Kita lihat di sini unyil 105.000 adalah di kolom tunjangan. Kenapa yang muncul adalah kolom tunjangan? Karena di sini array, kita lihat di sini array yang diambil adalah kolom yang paling kanan. Jadi data yang diarsir ini diambil dari kolom yang paling kanan, maka akan muncul adalah pada kolom tunjangan. Nah, karena itu Anda harus hati-hati. Di sini, kalau yang dicari adalah pada kolom jabatan, maka kita blok sampai di kolom jabatan. Nah, seperti ini. Karena nanti yang diambil adalah kolom yang paling kanan dari daerah yang diarsir ini. Tekan enter. Nah, unyil salesman. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, di sini ada kolom golongan. Golongannya 3A. Akan kita cari golongan 3A ini dia gajinya berapa. Dengan menggunakan rumus lookup array. Sama dengan lookup kurung buka. Lookup ini merupakan nilai kuncinya. Nilai kuncinya adalah 3A. Kita klik di sel F13. Titik 2. Kemudian gaji adalah array-nya di sini. Jadi akan kita cari data dari gaji. Maka kita blok dimulai dari golongan sampai dengan kolom gaji. Jadi kolom yang kita cari adalah kolom gaji. Maka array-nya hanya sampai di kolom gaji karena nanti yang diambil adalah kolom yang paling kanan. Tekan enter. Nah, kita lihat di sini 3A gajinya 3.100.000. Kita cari di sini. 3A gajinya 3.100.000. Nah, sekarang coba kita cari 2B. Enter. 2B ternyata 3 juta. Kita lihat di sini 2B. Nah, di sini yang muncul adalah 3.200.000 rupiah. Jadi di sini jawaban kita salah. Coba sekali lagi kita cari yang nilainya 1B misalnya. Tekan enter. Nah, 1B nilainya 3 juta. Sedangkan di sini 1B nilainya 3.150.000 rupiah. Nah, kira-kira apa yang salah? Coba kita cek. Saya kembalikan lagi rumusnya. Kita lihat di sini F3 lookup value-nya sudah benar. Cuman permasalahannya seperti yang saya katakan di muka tadi, untuk lookup value ini pada golongan ini dia harus berbentuk ascending atau diurutkan secara ascending dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar atau yang terendah ke yang tertinggi. Kita lihat di sini pada kolom golongan ini dia masih acak ya. Dia tidak berurutan, lihat dari 2B, 1B, 2A, 1A, dan seterusnya. Karena itu, kita harus urutkan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Nah, ini saya tekan dulu enter. Cara untuk mengurutkannya, kita blok di semua judul kolomnya. Selanjutnya, kita tekan filter. Kita pilih filter di sini. Maka secara otomatis akan muncul di sini filternya di tiap-tiap judul kolomnya. Kemudian kita klik pada kolom golongan. Kita pilih sort A to Z. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita klik. Nah, maka secara otomatis di sini pada kolom golongan dia akan terurut 1A, 1B, 1C, dan seterusnya sampai 3B. Maka secara otomatis pula jawaban kita juga benar. Kita lihat di sini 1B 3.150.000. Kita lihat 1B 3.150.000 rupiah. Misalnya lagi kita rubah 3A misalnya. Enter 3.100.000. Kita lihat di sini 3A
3.100.000. Kalau misalnya kita ambil 2A, 3.050.000 rupiah. Kita lihat di sini 2A, enter, maka 3.050.000 rupiah. Jadi jawaban kita benar. Nah, memang rumus lookup ini jarang sekali kita gunakan. Kita lebih sering menggunakan rumus HLOOKUP ataupun rumus VLOOKUP. Kenapa? Karena rumus lookup ini terlalu ribet dan memiliki kelemahan. Seperti saya kemukakan tadi, kelemahannya adalah kita harus mengurutkan terlebih dahulu nilai kuncinya di sini secara ascending. Seperti soal nomor 1 dan nomor 2 di sini. Harus kita urutkan untuk mencari nilai lookup value-nya. Kemudian yang kedua juga dalam penggunaan array-nya diambil dari kolom yang paling kanan. Sehingga ini tidak begitu banyak dipakai, tidak efisien, jadi kita lebih banyak menggunakan rumus HLOOKUP maupun VLOOKUP. Namun demikian, setidak-tidaknya penggunaan rumus lookup ini bisa menambah wawasan kita dalam berbagai penggunaan rumus-rumus Excel. Saya kira cukup mudah penggunaan rumus ini. Dan oh ya, bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak tentang penggunaan rumus-rumus Excel, kami juga menyediakan kumpulan soal-soal Excel untuk Anda. Untuk mendapatkannya cukup gampang, Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini, di bagian deskripsi, untuk melihat apa-apa saja kisi-kisi soalnya. Siapa tahu Anda tertarik untuk mendapatkannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.